Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV Koka untuk ukurannya 32 in. Untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Berdasarkan informasi yang saya terima dari pasien saya bahwasannya untuk TV Koka ini rusak, tapi beliaunya tidak menceritakan detail kerusakannya seperti apa. Selanjutnya coba kita hidupkan untuk mengetahui detail kerusakannya itu seperti apa. Saya colokkan. Untuk kali ini TV saya sudah colokkan dan tidak terlihat adanya tanda-tanda indikator kehidupan. Dan untuk kasus kali ini bisa saya bilang untuk TV ini mati total. Tanpa berlama-lama, bagaimana solusi perbaikannya? Mari kita bongkar untuk TV-nya. Lanjut. Dan inilah mesin TV Koka tersebut untuk ukuran 32 in setelah saya bongkar untuk cover belakangnya. Selanjutnya di sini coba kita lakukan pengukuran tenggangan kembali. Saya colokkan. Untuk kali ini saya sudah colokkan. Nah, untuk kali ini indikator hidup ya teman-teman. Berarti untuk kasus TV kali ini tuh terkadang hidup tapi terkadang itu tidak. Dan di posisi indikator merah ini coba kita pastikan tegangan-tegangan di area sekunder. Untuk area primer pastinya tidak ada masalah. Untuk di area sekunder output dari trafonya. Nah, di test point ini terukur hadir 12 volt dan tegangan ini untuk mensuplai area sekunder di area chipset utamanya. Selanjutnya untuk tegangan yang mengarah ke backlight, nah di sini terukur hadir, terukur 32,61 volt dan itu pun stabil. Dari output kedua tegangan ini area sekunder tidak ada masalah, tentunya area primer pun tidak ada masalah. Selanjutnya kita lakukan pengukuran kembali di beberapa test point. Oh ya, untuk tipe ini itu IC DC-DC converter itu ada di mainboardnya ya teman-teman. Dan ini adalah IC DC-DC converternya yang mengeluarkan tegangan VGH, VGL, HA-VDD, VDD, dan lain-lain untuk disuplai ke area panel atau T-con. Selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan di beberapa L. Di sini ada L, di sini juga ada L. Ini adalah IC step down. Dan di test point ini untuk inputnya, nah untuk inputnya 5 volt. Selanjutnya untuk outputnya, nah di sini 3,3 volt hadir. Ini adalah tegangan V-core. Dan selanjutnya untuk IC DC-DC converter yang di sini untuk inputnya ini mungkin hadir setelah on ya teman-teman. Selanjutnya di test point berikutnya ini ada L juga. Nah di sini terukur 1,2 volt. Ini juga tegangan V-core. Selanjutnya untuk IC memory di sini harus hadir 3,3 volt. Apakah normal? Nah, di sini untuk IC memori terukur hadir normal, terukur 3,3 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk USB pastinya belum hadir karena TV belum setar. Ya, belum hadir. Dan coba saya tekan tombol powernya. Apakah di beberapa test point ini hadir normal? Dan untuk indikator berubah menjadi hijau. Dan nampaknya untuk backlight belum hidup teman-teman. Dan coba kita tes tegangan yang di sini. Nah, nampaknya untuk tegangan V-core ini goyang-goyang seperti ini ya teman-teman. Iya, goyang-goyang. Untuk inputnya 5 volt. Dan ternyata untuk IC step down ini tuh inputnya 5 volt dan inputnya itu normal, stabil. Selanjutnya untuk outputnya sendiri, nah seperti itu. Terbaca goyang-goyang, terkadang terukur 1,3, 1,4. Nah, seperti itu. Dan tentunya dengan tegangan dengan output yang seperti ini adalah tegangan suplai ke V-core IC chipset utamanya. Ini TV akan susah setar ya teman-teman. Nah, terkadang terukur 1,5. Nah, ini stabil. Dan nampaknya untuk TV belum ada tampilan. Ya, belum setar. Dan coba kita tengok untuk tampilannya apakah ada. Pastinya belum ya, walaupun indikator udah hijau. Ya, memang belum ada tampilan teman-teman. Belum ada tampilan.
padahal untuk indikatornya itu sudah hijau. Ya karena memang ada tegangan yang terukur abnormal. Selanjutnya coba saya tekan tombol powernya apakah merespon. Untuk indikatornya hijau, coba saya tekan, saya matikan. Nah, untuk tombol saya sudah tekan tapi TV tidak merespon. Dan kembali coba kita lakukan pengukuran sambil kita tekan dan sambil kita ukur untuk outputnya yang di IC sini. Saya tekan, ini malah sekarang ngedrop ya teman-teman. Untuk inputnya, ya inputnya memang sudah ngedrop juga, ya inputnya memang abnormal juga. Dan untuk IC yang di sini juga ngikut bermasalah ya. Coba saya cabut dan kita ukur kembali untuk input output tegangannya. Saya colokkan dan indikator kembali berwarna hijau. Ya, nampaknya tegangannya abnormal. Kali ini output dari trafonya ini pun bermasalah ya. Ini goyang-goyang. Nah, goyang-goyang. Mungkin akan saya selidiki lebih detail untuk kasus kali ini itu seperti apa. Di sini untuk area sekunder sekarang tegangannya goyang-goyang. Yang tadinya di sini terukur 12 volt, untuk kali ini terukur 10 volt. Selanjutnya tegangan yang mengarah ke backlight itu terukur 31 volt. Oke teman-teman, setelah melalui penelusuran lanjutan saya, sedikit ada titik terang. Coba kita colokkan dan coba kita ukur untuk output di area sekunder. Di sini untuk outputnya terukur hadir normal ya teman-teman. Di awal tadi sempat goyang-goyang, tapi sekarang normal. Selanjutnya coba kita kembali ukur di test point ini. Di L ini normalnya ini 5 volt. Untuk kali ini tidak hadir karena tegangan 5 volt ini untuk mensuplai IC step down ini. Dan coba kita ukur untuk input di sini pastinya nggak hadir. Nah, tidak hadir. Untuk outputnya pun, tidak hadir. Terlihat untuk indikator di sini tidak nyala ya teman-teman. Ya karena untuk IC step down di sini ini yang harusnya hadir 5 volt itu tidak hadir. Dan coba kita ukur untuk inputnya. Nah, inputnya di sini untuk 12 voltnya hadir, tapi untuk outputnya itu tidak hadir. Dengan kondisi seperti ini, indikatornya pasti mati. Selanjutnya coba akan saya suntik tegangan 5 volt di jalur tersebut. Nah, di sini saya gunakan power supply variabel buatan saya dan kita suntik 5 volt di jalur ini. Teman-teman perhatikan untuk indikatornya yang di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikatornya nyala hijau dan coba saya cabut. Nah, itu mati. Kembali saya suntik, itu nyala hijau dan sekarang mati. Nah, seperti ini. Untuk kali ini saya fake di jalur ini 5 voltnya itu tidak hadir. Dengan kondisi ketidakhadiran 5 volt di jalur ini, itu untuk IC chipset ini tidak bisa bekerja dengan normal. Dan untuk indikatornya mati. Seperti ini teman-teman. Nah, itu hadir. Dan ini tidak. Ini hadir, ini tidak. Seperti itu. Selanjutnya akan saya suntik tegangan di jalur tersebut untuk tegangan 5 volt. Dan setelah modifikasi, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, untuk kali ini modifikasi saya sudah selesai. Di sini untuk input tegangan 5 volt di test point ini saya gantikan dengan menggunakan step down seperti ini teman-teman. Ini saya gunakan modul seperti ini. Inputnya tentunya dari input IC sebelumnya. Selanjutnya untuk outputnya saya set di 5 volt. Selanjutnya output dari step down tersebut masuk ke sini. Test point ini karena ini test point yang harus always on atau harus hadir 5 volt. Untuk L yang di sini saya lepas dan ini untuk L-nya. Tentunya dengan maksud dan tujuan agar output dari IC sebelumnya itu tidak terhubung ke output modifikasi ini. Intinya di jalur output IC sebelumnya itu harus kita cut. Untuk IC sebelumnya tuh ini teman-teman. Nah, itu untuk IC sebelumnya. IC-nya sangat kecil
Dan dengan modifikasi tersebut, untuk output di jalur IC tersebut harus kita cut dengan mengangkat L-nya. Selanjutnya setelah melalui penelusuran lanjutan saya, untuk IC step down 117 yang di sini, ini pun bermasalah. Untuk IC-nya sudah saya angkat seperti ini. Nah, di situ tertulis 117. Sama juga untuk jalur IC ini pun saya modif karena IC-nya sendiri bermasalah. Di sini saya gunakan modul step down juga, tapi untuk modelnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Dan untuk outputnya saya set di 1,5 volt. Selanjutnya setelah modif tersebut, mari kita coba hidupkan untuk TV-nya dan kita ukur untuk output di jalur modifikasi tersebut. Saya colokkan. Dan bisa teman-teman lihat untuk indikator standby-nya nyala ya teman-teman. Dan kali ini nyalanya merah. Selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan di jalur tersebut. Untuk jalur modifikasi 5 volt di sini coba kita ukur. Nah, di sini terukur 5,090 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk modifikasi di test point ini hadir setelah TV itu start. Di saat off atau di saat TV belum start, ini inputnya belum ada. Outputnya pastinya belum ada. Dan coba saya tekan tombol powernya. Nah, setelah saya tekan tombol powernya, untuk outputnya hadir terukur 1,496 volt dan itu pun stabil. Dan untuk indikator berubah menjadi hijau. Selanjutnya coba kita intip untuk tampilannya. Nah, alhamdulillah bisa teman-teman lihat untuk tampilannya sudah ada, terlihat tidak ada sinyal. Selanjutnya akan saya rapikan modifikasi tersebut. Kita cobain kembali untuk TV-nya. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini TV saya sudah rapikan dan kembali coba kita hidupkan untuk TV-nya. Saya colokkan. Nah, terlihat indikator merah sudah nyala ya teman-teman. Seperti ini. Nah, di percobaan awal untuk indikator ini terkadang hidup, tapi seringnya itu mati. Dikarenakan bisa jadi untuk tegangan 5 volt yang kita modif tadi itu terkadang hadir, tapi sering tidak hadir. Jadi untuk jalur 5 volt tersebut memang bermasalah. Dan setelah kita modifikasi, untuk indikator standby-nya sudah nyala. Selanjutnya saya tekan tombol powernya di TV-nya. Nah, indikator sudah berubah menjadi hijau dan kita tunggu sesaat. Nah, untuk logo Koka sudah tampil dan alhamdulillah untuk TV sudah normal kembali. Di situ ada tampilan tidak ada sinyal. Dan coba saya kasih input antena. Ini bisa Anda gunakan mau terapi dingin, mau terapi hangat dengan listrik ya Mas? Iya, lihat nih. Habis sudah lamanya ya. Langsung terurai. Nah, bisa teman-teman lihat untuk TV sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok.